Lanjutkan bacaan tafsir kita halaman 205. Ila qaulihi ta'ala bimastuhfidu. Ini penggalan dari ayat sebelumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur, yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbar bimastuhfidu min kitabillah wa kanu 'alaihi syuhada." Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan tentang fungsi Taurat sekaligus juga tugas para nabi dan juga tugas para ruhban atau para ahbar, pendeta-pendeta Yahudi. Allah nyatakan, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya terdapat petunjuk, cahaya yang dengannya para nabi-nabi yang tunduk kepada hukum Taurat itu yahkumu biha, memutuskan segala sesuatu dengannya, dengan Taurat. Karena Taurat dianggap sebagai buku petunjuk. Taurat dianggap sebagai cahaya yang menerangi kegelapan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan hukuman ini atau penerapan hukuman ini, hukum yang ada di dalam Taurat itu diperuntukkan lilladzina hadu, untuk orang-orang Yahudi. Ini untuk menjelaskan bahwa Taurat itu hanya Allah turunkan untuk orang-orang Yahudi saja. Karena memang nabinya pun Allah turunkan untuk orang Yahudi. Hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus kepada seluruh sekalian alam. Bahkan sebagian ulama menyatakan Nabi SAW tidak hanya diutus kepada seluruh manusia yang hidup sezaman dengan beliau dan yang datang sesudah beliau, tapi juga diutus kepada bangsa jin. Sehingga di Quran pun ada surat khusus namanya surat Al-Jin. Ada pertemuan khusus Rasulullah dengan bangsa jin. Bahkan ada dai-dai dari kalangan jin yang berdakwah di tengah-tengah bangsa jin. Sebahagian ulama ahlu sunnah juga berpendapat bahwa Rasulullah SAW juga diutus kepada para malaikat-malaikat Allah, sehingga mereka terlibat dalam dakwah Rasulullah SAW. Di medan perang mereka juga ikut. Kemudian dalam beberapa kesempatan mereka juga hadir kadang di majelisnya Rasulullah SAW, hadir bahkan mengunjungi sebahagian sahabat. Ada sahabat yang diperlihatkan walaupun dalam bentuk manusia. Ada bahkan sahabat yang disalami oleh para malaikat. Ada sahabat yang saat baca Al-Quran, selalu bacaan Qurannya didengar oleh para malaikat, numpuk-numpuk dari atap rumahnya sampai ke langit. Nah, ini diantara kelebihan yang Rasulullah SAW jelaskan. Dikatakan wa annal anbiya bu'izu ila ummatihimul khasah wa ana bu'istu ila jami'in nasi 'amma. Sedangkan para nabi, kata Allah, diutus kepada umatnya saja, sedangkan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Jadi Taurat itu diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi, lilladzina hadu. Nah, Yahud walaupun itu nisbah, ada juga nama nabi atau nama keturunan Nabiullah Ishaq alaihi salam yang bernama Yahuda. Yang Yahud secara bahasa juga artinya Abdullah, ini hamba Allah, Israel, Bani Israel. Israel artinya juga hamba Allah. Nah, Yahud secara bahasa itu juga artinya raja. Hada Yahud, raja ayarja, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Islam dari aslama yuslimu, orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini istiqaq atau penggalan kalimat. Jadi Taurat diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi. War-rabbaniyun wal ahbar. Begitu juga dengan ar-rabbaniyun, orang-orang yang
Rabbani ini nisbahnya kepada Rabb. Jadi orang yang mengaplikasikan sifat-sifat ketuhanan pada dirinya itu disebut dengan Rabbani. Kadang yang baik-baik yang bersumber dari Allah itu dinisbahkan juga kepada Allah. Ada al-ilmu Rabbani atau al-ilmu laduni, ilmu yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada al-alimur Rabbani, seorang alim yang Rabbani. Dia mengaplikasikan sifat-sifat Allah pada dirinya. Atau Rabbani nisbah kepada ma'rifah. Dia begitu mengenal Tuhannya, begitu mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai langkah untuk mengenali dirinya. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Seseorang yang telah mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Mengenali dirinya dengan segala kekurangan, mengenali dirinya dengan segala kefakiran, maka dia akan mengenali Allah dengan segala kesempurnaan. Giliran mentok kita baru tahu memang kita perlu Allah. Giliran kita susah, kita sadar kita perlu Allah. Nah, kadang-kadang musibah itu baik buat kita. Ya apain aja yang kagak empat, giliran dapat musibah baru dia nyebut. Kemarin-kemarin kagak ingat, dapat musibah baru nyebut. Nah, ini cara Allah Subhanahu wa taala atau teguran Allah untuk mengingatkan manusia. Bahkan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah taala menjelaskan dialog imajinatif Allah dengan seorang hamba ketika sang hamba meminta agar penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, ya Allah, angkat penyakitku ya Allah, berikan kesembuhan kepadaku. Kata Allah, bagaimana aku mencabut darimu sesuatu yang dengannya aku menyayangi kamu. Cara aku menyayangi kamu, ya dengan sakit. Kok ente minta dicabut? Kalau ente minta dicabut penyakitnya, berarti ente minta rahmat Allah berhenti kepada ente. Itu sama seperti ungkapan sebagian ulama menjelaskan, kan Nabi Nuh alaihi salam dakwahnya hampir 950 tahun. Tapi yang ikut ajaran beliau dikit, dan hanya puluhan saja. Akhirnya Nabi Nuh alaihi salam sesudah mendapatkan kepastian bahwa enggak bakal lagi ada orang yang beriman, akhirnya dia berdoa kepada Allah, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyar. Ya Allah, jangan sisain orang kafir di atas muka bumi, habisin. Itu cara pandang Nabi Nuh kepada umatnya, padahal umatnya bukan orang lain, umatnya. Tapi bagaimana cara pandang Allah kepada hamba-hambanya? Itu hambaku, ente enak aja bilang habisin, ente enak bilang binasain. Akhirnya Allah uji anaknya sendiri kafir. Gimana, sama nggak sih kafir? Hancurin anakku? Enggak. Ya Allah, selamatin anakku, kan dia keluarga aku. Janjimu hak bahwasanya kau akan menyelamatkan keluargaku. Allah ingatkan, yang aku maksud dengan keluargamu orang yang beriman kepadamu. Walaupun anakmu tapi nggak beriman kepadamu, itu laisa min ahli, bukan keluargamu. Seakan-akan Nabi Nuh lupa dengan doanya sendiri yang minta supaya orang kafir semuanya ya itu dibinasain. Saat dia berdoa, anaknya masih dalam keadaan kafir. Dia menyangka anaknya bakal dikecualikan karena dia nabi dan ini anaknya nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru ingatkan Nabi Nuh, tuh cara pandang kamu kepada umatmu, walaupun nabinya nih, walaupun udah dilakoni dakwah 950 tahun. Kalau kita bilang kurang sayang apa yang Nabi Nuh sama umatnya, dakwah 950 tahun. Tapi tetap ada sisi yang mungkin jadi celah dia membedakan sikap antara sikapnya kepada umatnya dengan sikapnya kepada anaknya sendiri. Yang walaupun sama statusnya sebagai orang yang tidak beriman, sampai dia panggil anak dia, Bunayar kama anak, hai anakku, ayo naik bersama-sama kami. Tapi Allah sudah takdirkan lain. Sang anak kemudian mengatakan, Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ana pengen manjat gunung, itu akan menyelamatkan aku dari air bah. Nabi Nuh kemudian menyatakan, La asimal yawma min amrillah. Enggak ada yang bisa menyelamatkan kamu dari ketentuan Allah. Akhirnya Nabi Nuh munajat kepada Allah karena dia ajak anaknya ogah, dia minta dah kalau pasti mati dan ini, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamatkan putranya. Nah, tapi
Tapi Allah SWT mengingatkan bahwa itu bukan keluargamu karena dia tidak beriman kepada. Ini cara pandang. Jadi kata sebagian dalam menjelaskan konteks ini, kalau kita kadang-kadang marah kepada seseorang, ada sisi yang kita lihat. Mungkin karena dia lemah, akhirnya kita marah menjadi-jadi. Ketika dia kuat, kita kadang-kadang jangankan marah ya, kesel aja kagak ya, dia yang berbuat. Kita nggak, kenapa ada yang kita lihat selain kesalahan yang dia lakukan itu. Nggak mutlak kita lampiaskan semuanya, karena memang ada hal yang kita lihat pada dirinya. Ya, anak orang sama anak kita beda. Jika anak orang kita nggak tolerir untuk terbentoplak aja. Itu anak kita ya sayang-sayang kesianan gitu. Ada hal yang memang bisa jadi penilaian. Nah, para anbiya daripada Bani Israel, Allah SWT ingatkan, Taurat itu jadi panduan untuk kalian menghukum segala sesuatu atau memutuskan hukum segala sesuatu. Nah, objeknya siapa ini? Ar-Rabbaniyun, itu tadi ulama-ulama Rabbani, ulama yang telah menanggalkan kecintaan kepada dunia dalam hati mereka. Wal ahbar, dan juga pendeta-pendeta, disebut dengan habrun, artinya pendeta. Ay wa yahkumu bihal ulama al-mujtahidun. Jadi dengan hukum Taurat itu setelah generasi para nabi, setelah para nabi wafat, yang meneruskan menegakkan hukum Taurat adalah para ulama. Yang kemudian melanjutkan pengamalan isi daripada kitab Taurat adalah para ulama al-mujtahidun. Ini mujtahid bukan dalam konteks jihad, tapi dalam konteks hukum. Mereka yang berusaha maksimal mungkin untuk menyimpulkan hukum dari kitab Taurat yang kita sebut dengan ijtihad. Ini dalam Islam syarat seorang mujtahid, yaitu kata Imam Ibnu Salah, hampir mustahil ada di zaman kita sekarang. Padahal beliau mengucapkan sekian ratus tahun yang lalu. Beliau katakan pintu ijtihad sudah tertutup karena melihat kriterianya susah ada orang yang memenuhi kriteria sebagai mujtahid, apalagi mujtahid mutlak. Itu hanya bisa dihitung dengan jari saja. Kaliber Imam Syafi'i, kaliber Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Yang lain-lain walaupun mereka mujtahid, tapi hasil ijtihad mereka itu banyak yang punah karena nggak ada pengikut yang meneruskannya, atau karena nggak ada tulisan yang mencatat fatwa-fatwa dan ijtihad mereka. Ada Imam Auza'i, ada Imam Ishaq bin Rahawai, ada Imam Sufyan ibn Uyainah, ada Imam Sufyan ibn Ats-Tsauri, itu ulama-ulama mujtahid mutlak, tapi mereka nggak punya murid yang melanjutkan estafet mazhab mereka, atau tidak banyak referensi yang menulis tentang fatwa-fatwa mereka. Akhirnya dengan perjalanan waktu mazhab mereka mundasir, punah, ditelan waktu. Sedangkan yang empat itu imam mazhab yang empat, itu sampai sekarang masih kekal, karena tadi banyak murid-muridnya dan banyak kitab-kitab yang mengabadikan fatwa-fatwa mereka. Qala ay wa yahkumu bihal ulama al-mujtahidun. Siapa ulama yang dimaksud? Alladzina salahu 'anid dunya. Mereka yang sudah berlepas dari dunia. Insalaha itu asal katanya kulit yang terlepas dari binatang. Kalau kita ngulitin binatang namanya as-salakh. Nah, kan nggak bisa nempel lagi tuh. Mau dilem pakai apa? Kulit ditempel lagi ke binatang. Kalau kulitnya udah diseset udah dilepasin. Nah, ini seperti hadis Nabi SAW ketika bersama dengan para sahabat mau makan kambing, kata salah satu sahabat, ya Rasulullah alayya dahuha, biarin saya motong dah, saya nyembelih. Kata yang satu, wa alayya salhuha, salhun, saya yang ngulitin bahasa, saya yang ngulitin. Kata yang satu lagi, alayya tabuha, berarti itu saya masakin. Kata Nabi SAW, alayya jam'al hatab, sayalah yang ngumpulin kayu bakarnya. Kata para sahabatnya, Rasulullah inna qad kafaina, sudah cukup, kami dah yang ngerjain semuanya. Masa kita ini Tuhan duduk manis saja. Nabi SAW mengatakan, inni la uhibbu an atabayyadha bainakum
aku tidak ingin diistimewakan. Lihat orang kerja uncang-uncang kaki doang, enggak betul bahasanya enggak. Kalau ada yang dikerjain, walaupun sekedar ngumpulin kayu bakar, karena tadi masing-masing dengan tugas nih, yang motong, yang ngulitin, yang masak, ini juga yang nyari kayu bakar. Nah, ada kiai pesantren, ketika ada acara besar, bagi-bagi tugas sama santri. Siapa yang tugas menerima tamu? Wah, angkat tangan. Siapa yang tugas ini? Siapa yang tugas ini? Ada satu tugas yang tidak diumumkan ke santri. Nah, mereka baru ngeh sesudahnya. Ternyata tugas itu belum ditawarin. Apa? Ngerapiin sendal tamu kiainya. Karena mereka pengen ketinggalan, keutamaan. Nggak mentang-mentang, nggak mentang-mentang tugas-tugas diserahin ke orang. Qala insanlahu 'anid dunya, mereka telah berlepas diri dari dunia seperti kulit dikulitin dari hewan itu. Wasailil ulama, dan semua ulama min waladi Harun, dari keturunan Nabi Harun alaihi salam. Artinya mereka lah penerus estafet pengamalan isi Taurat dari keturunan Nabi Harun alaihi salam. Alladzina iltazamu tariqatan nabiyyin, yang mereka senantiasa berkomitmen dengan cara para anbiya, tariqah. Nah, wa allam istaqamu 'ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Kata Allah, seandainya mereka mau berpegang teguh di atas jalan itu, jalan kebenaran, jalan kebaikan, niscaya kami akan berikan kepada mereka, anugerahkan kepada mereka ma'an ghadaqa, air yang mengucur. Artinya nggak pernah kering, rezekinya nggak pernah kering, kebaikannya nggak pernah kering, manfaatnya untuk orang nggak pernah kering, karena selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kagak istiqomah nih istilahnya, yang bakal kering, rezekinya kering, manfaatnya buat umat juga kering. Dari mana mereka bisa mempraktekkan itu semua? Bima ustuhfidhu. Jadi para nabi, di antara pesan mereka kepada para pendeta, kepada para ulama-ulama Yahudi, istahfidhu at-Taurat. Jaga Taurat dengan cara menghafalnya, jaga Taurat dengan cara mengamalkan isinya. Karena nggak ada jaminan penjagaan dari Allah. Kalau Al-Quran ada jaminan penjagaan dari Allah SWT. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kalau kitab-kitab yang lain nggak ada jaminan dari Allah. Bahkan justru di dalam Al-Quran Allah menceritakan bahwa di antara kerjaan kotor para pendeta dan ulama Yahudi, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i, merubah letak dan posisi ayat dari tempatnya. Yang tadinya halal jadi haram, yang tadinya haram jadi halal. Bahkan yang lebih ekstrim daripada itu Allah pastikan, wa yaktubuna al-kitaba bi aydihim, mereka tulis Taurat itu, Injil itu dengan tangan-tangan mereka sendiri. Artinya dari inspirasi mereka, bukan wahyu Tuhan, tapi mereka tulis sendiri versi mereka, tulisan mereka. Tsumma yaqulun, kemudian mereka berkata, hadhihi min indillah wa ma huwa min indillah. Kata mereka, ini dari Allah, padahal sungguh itu bukan berasal dari Allah. Hadhihi min indillah, kata mereka. Tapi langsung Allah bantah, nggak pakai jeda, nggak pakai penyekat huruf. Wa ma huwa min indillah, sungguh itu bukan berasal dari Allah, tapi tulisan tangan mereka sendiri. Jadi di sini para nabi mengangkat sumpah para ulama Bani Israel agar mereka menjaga Taurat, agar mereka menghafal Taurat. Ai bisababil ladzi ustughfidu min jihatin nabiyyin. Ai disebabkan karena mereka diamanatkan untuk menjaga Taurat dari kalangan para anbiya. Hai nabi, sudah pasti mereka menghafal kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Tapi mereka berpesan kepada para anbiya, kepada para ulama, kepada para pendeta Bani Israel agar menghafal kitab Taurat. Min kitabillah wa huwa Taurat, dari kitab Allah yang dimaksud yaitu kitab Taurat. Fa innal anbiya, ini penegasannya. Karena sesungguhnya para nabi, nabi Bani Israel, sa'alu ar-rabbaniyin, meminta, memohon kepada para rabbaniyin, para ulama,
wal ahbar, dan juga para pendeta, an yuhafidhu atau an yahfadhu Taurata minat taghyir, menjaga Taurat dari perubahan-perubahan. Jadi yang mereka sangat khawatirkan Taurat itu bakal dirubah. Siapa yang merubah? Mereka tidak tahu. Tapi kepastian itu ada karena Allah tidak menjamin bahwa kitab Taurat itu dijaga. Sehingga mereka lah yang berperan atau mereka lah yang berkewajiban untuk menjaga karena Allah nggak memberi jaminan. Wa tabdil, dan juga perubahan. Jadi tabdil dirubah, tabdil diganti. Apa dirubah yang halal jadi haram tadi, atau diganti yang ayat ini diganti dengan ayat ini, perkataan ini diganti dengan perkataan itu. Wa dzalika minhum alaihimus salam istikhlafun lahum fi ijra'i ahkamiha. Dan itu adalah bentuk penyerahan, istikhlaf. Istikhlaf dalam fikih itu seperti seorang imam menunjuk orang untuk menggantikan dirinya ketika dia batal. Ini ada bab dalam kitab Dr. Nahawi Allahirhamu, itu ada kitab namanya Babul Istikhlaf, bab menggantikan imam. Jadi istikhlaf ini imam yang minta ganti. Ketika dia batal, dilihat ke belakang, siapa yang pantas gantiin dia nih? Yang tepat di belakangnya, ini kayaknya kagak pantas gantiin saya, atau mungkin belum bisa nih. Yang sebelah sininya bisa ketunjuk, kasih isyarat, maka dia yang ditunjuk maju gantiin imam. Itu disebut dengan istikhlaf. Nah, karena memang ada hak-hak tertentu seperti dalam hadis misalkan muadzin itu lebih berhak untuk iqamah. Makanya kalau hadir majelis-majelis ulama, majelis-majelis masyayikh, ketika ada sholat berjamaah, setelah adzan sebelum iqamah, maka yang bakal jadi imam nyari siapa yang tadi adzan. Manil muadzin, siapa yang adzan? Ngapain nyari muadzin? Supaya qomat, karena dia yang adzan, dia yang berhak untuk qomat. Siapa yang lebih berhak untuk dilaksanakannya salat? Imam. Jadi yang muadzin pun nunggu isyarat dari imam. Kalau dulu pokoknya kalau yang kamu tidak bisa bidik, pada selesai salat qabliyah, udah gitu ada isyarat muadzin suruh qomat. Itu ngamalin sunnah. Jangan ujuk-ujuk itu qomat aja. Karena memang bukan peruntukannya. Apalagi kita bukan muadzin, kecuali muadzinnya udzur. Kalau ikutin sunnah, muadzin kan udah wudu, udah siap. Jangan adzan dia belum wudu, habis adzan baru wudu. Orang nyari mana muadzinnya nih. Al-muadzin aula bil iqamah. Orang yang adzan itu yang lebih berhak untuk iqamah. Itu prioritasnya. Sama tuan rumah itu lebih berhak jadi imam. Jangan menjadi imam di rumah orang kecuali atas izinnya, kecuali atas permintaannya. Itu udah standarnya begitu. Ini istikhlaf. Jadi setiap nabi yang Allah utus kepada Bani Israel selalu melakukan istikhlaf kepada para pendetanya, kepada para ulama Bani Israel. Nah, apa bentuk istikhlafnya tadi? Fi ijra'i ahkamiha, untuk menerapkan hukum-hukum Taurat. Min ghairi ikhlalin bi syai'in minha, tanpa menghilangkan sedikit pun apa yang ada di dalamnya, tanpa membelokkan sedikit pun apa yang ada di dalamnya. Pokoknya utuh, begitu kata Taurat, begitu diterapin. Nggak boleh diinterpretasikan, nggak boleh ditakwilkan macam-macam, apalagi dirubah-rubah. Ini kan konteksnya tentang rajam kemarin. Kalau dalam kitab Taurat dihukumkan rajam bagi yang berzina, maka ya harus dirajam. Jangan cari-cari alasan. Oh ini orang mulia, kesianan, atau ini dari kabilah yang terhormat, kesianan kalau dirajam sampai mati. Atau mungkin karena statusnya, oh ini orang perempuan, nggak tega kalau kita rajam sampai mati. Allah juga tahu, Allah yang menciptakan kita, Allah lebih tahu tentang hukum yang layak buat kita. Bahkan dalam Al-Quran Allah tegaskan, wala ta'khudhukum bihima rafatun, jangan sampai ada perasaan kesian sama mereka. Karena Allah sadar itu fitrah manusia, kesian nggak terawih. Kalau maling belum ketangkap kita pesona minta ampun, kalau udah ketangkap nggak tega, ya masih bocah.
Ya ini yang begini. Karena memang bukan buat dipukul ini apalagi potong tangan misalkan, atau tadi dihukum rajam. Wa yashhad adzabahum ta'ifatun minan nas. Bahkan kata Allah, hendaklah menyaksikan siksaan kepada keduanya atau hukuman kepada keduanya, yaitu dua orang yang berzina, ta'ifatun minan nas, sekelompok orang. Jadi jangan dieksekusi hanya di tempat yang tersembunyi, bahkan ta'ifah minan nas. Ada masjid namanya Masjid Qisas. Tempat pelaksanaan hukum kisos di halamannya, karena memang disunnahkan untuk ditonton supaya orang nggak terbayang untuk melakukan dosa yang sama, takut-takut dia ngalamin hal yang sama. Qala wa kanu alaihi aidalikal kitab syuhada, dan para nabi itu akan menjadi saksi-saksi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki saksi-saksi di atas muka bumi itu. Jadi saksi yang pertama itu para nabi. Makanya setiap Rasulullah SAW menyampaikan pesan kepada umat, di antara penutup khutbah beliau, Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah. Artinya aku sudah sampaikan. Karena nabi ini adalah saksi terbesar. Am kuntum syuhada 'alan nas. Ingatlah ketika nanti kalian akan menjadi saksi bagi umat-umat sebelum kalian. Kita jadi saksi bagi umat para nabi dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Isa alaihissalam. Kita jadi saksi. Saksi apa? Saksi bahwa nabi itu telah menyampaikan dakwahnya. Karena umatnya mengatakan, ya Rabb, ma arsalna ilaina min rasul, kami belum pernah kedatangan nabi, kata mereka. Di depan Allah masih berani mengatakan begitu. Kami belum pernah kedatangan nabi. Nah, nabi itu karena didustakan oleh umatnya, mereka perlu saksi walaupun Allah Maha tahu. Akhirnya datanglah umat Rasulullah SAW yang menjadi saksi bahwa nabi itu telah berdakwah kepada umatnya. Jadi mereka bertanya, dari mana kalian bersaksi? Kan kalian gak hidup di zaman kami. Kalian datang paling belakangan tapi menjadi saksi bagi yang datang duluan. Gimana caranya gitu? Kata umat Nabi SAW, kami mendapati di dalam kitab Quran, di dalam Quran, bahwa Allah telah mengutus fulan dari Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama. Nabi Adam tidak disebut Rasul oleh sebagian ulama karena dia berdakwah kepada keluarganya saja. Tapi yang mulai berdakwah kepada selain keluarganya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Katakan awal Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Terus sampai kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi setiap nabi dan rasul ada ceritanya di dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, ada cerita di dalam Al-Quran. Dan kami percaya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menjadi saksi atas kitab-kitab suci umat terdahulu, dan umat Rasulullah menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Sebagai pemuncaknya Rasulullah yang bersaksi bahwa persaksian umatnya adalah persaksian yang benar. Persaksian umat Rasul, kemudian persaksian Rasulullah SAW. Maka Nabi kalau baca ayat ini nangis begitu, karena persaksian ini menentukan kehancuran atau kebinasaan orang-orang yang kafir waliyahzubillah. Wa kanu alaihi syuhada, kana haula'i nabiyyun wa rabbaniyun wal ahbar syuhada. Apa bentuk persaksian mereka? Ala anna kullama fit Taurati haqqun wa sidqun, bahwa semua yang ada di dalam kitab Taurat adalah benar. Wa annahu min indillah, dan bahwasanya ia berasal dari Allah. Fa haqqan kanu yumduna ahkam Taurat, maka menjadi kewajiban mereka lah untuk menerapkan hukum-hukum Taurat. Jadi di bahasa Arab kalau diganti harakatnya aja udah langsung berubah. Jadi ada yamdun artinya terus, tapi kalau dirubah jadi yumdun artinya menerapkan. Amdal yumdi dengan madal yamdi. Jadi kadang dirubah depannya tambahin alif, berubah artinya. Madal artinya berlaku, amdal artinya memberlakukan.
ada ditambahin alif di depannya. Maka fi'il mudhari jadi yumdun. Kalau yang madha yamdun. Karena di sini amla jadi yumdun. Artinya menerapkan hukum-hukum Taurat. Wa yahfazunaha 'anil tahrif, dan menjaganya dari perubahan. Wa taghyir, sama. Taghyir ini bisa ayat diganti dengan ayat, bisa kalimat diganti dengan kalimat. Tahrif bahkan huruf bisa diganti dengan huruf. Huruf bisa diganti dengan huruf. Karena fatal kalau dalam bahasa Arab huruf diganti dengan huruf. Ada orang berkata kepada Syekh, diceritakan oleh Syekh Ali As-Sabuni, Syekh Ali As-Sabuni yang mengarang kitab tafsir Ayatul Ahkam, Safwatul Tafsir. Jadi beliau cerita ada orang gampang bid'ain ulama, gampang nyala-nyalain ulama. Jadi kata beliau, ente udah belajar kitab hadis? Udah, bisa baca kitab hadis. Coba dikasih kitab hadis Sahih Bukhari, kemudian dibuka, coba dibaca. Babu fadli halqid dzakar. Babu fadli halqid dzakar. Asalnya babu fadli hilaqid dzikri. Bab tentang keutamaan halaqah zikir, buat majelis zikir. Halqun artinya motong, dzakarun kemaluan. Bab keutamaan motong kemaluan. Baru judul udah salah. Gimana hadisnya? Gimana maknanya? Gimana salahnya? Ini anak TK mau nyalain profesor. Ya tadi ya, dalam bahasa Arab gampang ya. Bisa dalam tanda kutip jatuhin orang. Coba baca, udah coba baca aja udah nyerah gitu. Baru timbang suruh baca, belum suruh jelasin, baru suruh baca. Ya dan benar saat ini anaknya Habib nih, bulan. Haji udah habis. Coba baca ya, kata Kiai Ali hancur kaos. Baru timbang baca, udah lepetan, gampang ketahuannya. Ini yang kata ulama sebagai bahagian dari perjanjian para nabi dan para ulama, komitmennya begitu. Dan Rasulullah SAW kepada para sahabat juga begitu. Balighu anni walau ayat, itu komitmen. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Yang Nabi perintahkan sampaikan. Nah, nanti yang jelasin ada lagi kapasitasnya. Kalau ente cuma dengar, kewajiban ente nyampein. Kan nggak susah nyampein. Nggak disuruh jelasin, karena yang jelasin ada lagi ntar. Yang nerangin ada lagi. Dulu para sahabat Nabi, setiap hadis yang mereka dengar dari Rasul disampaikan. Ulama yang datang sesudahnya kemudian jelasin. Maka di zaman para sahabat itu belum ada pembukuan hadis-hadis Rasulullah SAW kecuali individu-individu sahabat. Ada misalkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud membukukan tafsir. Jadi Quran ditulis beserta tafsirannya. Sehingga Qurannya tebal, karena bukan ayat Quran doang yang ada di dalamnya, tapi juga ada tafsirannya. Ada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As menulis setiap yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Sampai sebagian riwayat mengatakan ada tidak kurang 400 hadis yang dia tulis dari yang dia dengar langsung daripada Rasulullah. Ini kumpulannya disebut dengan as-sadiqah. As-sadiqah ini yang benar. Rasul kan digelari as-sadiqul amin. Ini as-sadiqah ini hadis-hadis yang benar, berarti benar-benar datang daripada Rasulullah SAW. Nah, di zaman Imam Ahmad, kitab atau kumpulan hadis Sayyidina Abdullah itu kemudian digabungkan dalam kitab Musnad beliau. Ada tidak kurang dari 24.000 hadis Nabi SAW. Itu yang dikatakan komitmen para ulama untuk menjaga hadis-hadis Rasulullah. Qurannya udah aman katanya. Di samping memang terjaga tulisannya, terjaga juga hafalannya. Ada di Palestina anak umur 6 tahun udah hafal Quran. Kadang-kadang orang ideal hafal Quran, keterbelakangan mental, ngomongnya ngaco, tapi giliran disebut Al-Quran tahu letaknya, posisinya. Ada di Mesir itu. Ideal di kursi roda. Masa kita buat diriin palanya itu susah, sengklek gitu. Tapi kalau ditanya ayat Quran, letak ayatnya, posisinya, dari atas berapa baris, dari bawah berapa baris, 10 baris sesudahnya apa, 10 baris sebelumnya apa, enggak.
Kalau disuruh baca Al-Quran dari belakang pun dia bisa. Kulhu sungsang kata orang itu. Dibaca dari belakang ke depan, dari atas ke bawah. Kata Syekh Tantawi, saya menghafal Al-Quran seakan-akan Al-Quran dibuka di depan mata saya. Jadi ketika ngeliat Quran aja gitu, mau ditanya bagian mana ya gampang, Al-Quran kayak terbuka di depannya. Itu kelebihan Al-Quran. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Bukankah kami telah mudahkan kalian untuk menghafal Al-Quran? Itu Allah yang memberi kepastian. Sampai tadi kalau Al-Quran ya, itu harus berdasarkan pemahaman anak 6 tahun paham apaan. Kalau Al-Quran berdasarkan pemahaman orang yang keterbelakangan mental, gimana paham. Tapi ini sebatas lidzikri, untuk diingat ya, untuk dihafal. Itu cara Allah menjaga Al-Quran. Belum lagi dengan tulisannya, ada ilmu rasam, ada ilmu qiraat, ada ilmu dhabt ya. Nah, itu dhabt untuk memastikan harokat Quran, memastikan huruf-huruf Al-Quran, enggak ada yang kurang satu alif pun. Alif itu dengan perjalanan waktu jadi berkurang, enggak. Semua ada ulamanya. Quran setiap dicetak itu ada ulama yang mengontrol kualitas tulisan Al-Quran. Sampai letak-letak harokatnya, kapan wakaf yang lazim, wakaf yang jaiz, itu semua ada kepastian. Ini yang membedakan Al-Quran dengan kitab Taurat. Nanti sesudahnya Al-Quran ingin mengingatkan ya, jangan takut kepada manusia untuk menerapkan isi Taurat ya. Walhamdulillah wansur ilaina ya Tawwab tub alaina ya Tawwab tub alaina warhamna wansur ilaina warhamna wansur ilaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.